Ya pemirsa, kerajinan gerabah biasanya identik dengan celengan ayam. Nah, tapi saat ini kerajinan gerabah ini sudah banyak diinovasikan dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk lain. Seperti misalnya pot bunga, guci, dan juga gerabah tembuni yang saat ini banyak dicari oleh masyarakat. Lantas bagaimana proses pembuatan kerajinan gerabah ini? Mari kita simak dalam tayangan ini Sriwijaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki beraneka ragam seni dan kebudayaan yang hingga kini masih terus berkembang dan dilestarikan. Salah satunya seni kriya atau kerajinan tangan. Ada beragam jenis seni kriya yang umumnya kita kenal, seperti seni kayu, seni logam, seni tekstil, serta seni keramik. Namun kali ini kami akan memfokuskan pada seni pembuatan kerajinan gerabah. Gerabah adalah kerajinan yang terbuat dari tanah liat, yang proses pembuatannya dilakukan dengan cara pembakaran. Kerajinan gerabah umumnya digunakan sebagai alat rumah tangga, seperti piring, gentong, kendi, cobek, dan lainnya. Di samping itu, kerajinan gerabah juga memiliki fungsi lain sebagai kebutuhan hiasan seperti misalnya guci, pot bunga, celengan, tembuni, dan lain-lain. Kerajinan gerabah diperkirakan sudah ada sejak lama, bahkan sejak masa prasejarah. Pada saat itu, kerajinan gerabah digunakan sebagai wadah air untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara menurut sejarah, kerajinan gerabah diperkirakan berasal dari Cina sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Saat itu, gerabah dibuat untuk perkakas rumah dan teknik pembuatan kerajinan ini dilakukan dengan teknik bakar. Kerajinan gerabah ini kemudian terus berkembang hingga ke Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Selatan. Tepatnya di Kelurahan Tanah Mas Indah, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Dedi merupakan salah satu pengrajin gerabah yang ada di sini dan terus melestarikan usaha keluarganya yang sudah ada sejak tahun 1980-an. Alasannya masih meneruskan usaha gerabah karena usaha ini merupakan usaha keluarga yang sudah dijalankan secara turun-temurun. Dedi merupakan generasi ketiga yang meneruskan usaha kerajinan gerabah ini. Sering dibeli itu paling utama itu tembuni, itu paling banyak ini hari-hari itu. Jualan produk bisa ada tembuni, ada ganti air,
ada celengan, ada souvenir, ada guci, dan produk gerabah lainnya itu banyak. Di sobek, di dekornya itu lebih dikreasi lagi supaya ada minat. Kalau untuk keahlian kita harus belajar sendiri. Itu untuk belajar mungkin membutuhkan waktu 3 bulan, tergantung dengan keterampilan, kemauannya. Kalau untuk satu orang, kalau yang manual, diputar manual itu, kalau yang kecil bisa 100 hari. Kalau dia yang besar, diameter ukuran besar itu bisa 10 sampai 15 hari. Kesulitannya itu paling penjemuran. Kalau sering musim hujan kita produksi agak terlambat. Kalau bahan baku saat ini belum sulit, masih mudah dijangkau. Kalau misalnya kita beli, kita ada yang produksi, memang ada yang produksi tanah liat. Kalau untuk pemasaran itu paling jauh ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat, ke Jambi, dan yang paling dekat ya di Palembang, paling banyak di Palembang. Dalam proses pembuatan kerajinan gerabah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Mulai dari mempersiapkan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan, seperti tanah liat, air, meja putar, dan lainnya. Tanah liat yang digunakan sebaiknya merupakan hasil galian langsung, agar teksturnya lebih lengket dan mudah dibentuk seperti yang digunakan Dedi. Kemudian saat proses produksi ada 2 tahapan yang akan dilakukan, yakni pembentukan gerabah dan pembakaran gerabah. Dalam proses pembentukan gerabah, biasanya para pengrajin akan menggunakan beberapa teknik pengolahan, seperti teknik pijit, gulung, cetak, dan putaran. Hal ini tergantung dari jenis kerajinan yang akan diproduksi oleh pengrajin. Biasanya untuk membuat guci, pot, atau gentong, dilakukan teknik putaran dengan meja putar. Ini apa namanya? Ini tempat tuh. Sobre. Ini tempat terbumi. Itu memang setiap hari dipakai ini kalau Tidak semua orang bisa menguasai teknik putar ini, karena konsistensi antara tanah liat dan air haruslah akurat, sehingga bisa menghasilkan bentuk sesuai keinginan. Namun bagi Dedi, teknik ini sudah menjadi makanan sehari-hari baginya. Untuk bisa menguasai teknik ini, diperlukan latihan dan kesabaran dalam prosesnya. Selain itu ada juga teknik cetak. Teknik ini dinilai lebih mudah untuk dilakukan, karena pengrajin hanya perlu membentuk kerajinan gerabah dengan mencetaknya pada cetakan yang sudah ada. Namun di sini, cetakannya dibuat sendiri oleh para pengrajin dengan bahan gipsum. Biasanya teknik cetak ini digunakan untuk produk celengan yang berbentuk hewan ataupun karakter animasi.
Setelah mendapatkan bentuk yang diinginkan, tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah menjemur gerabah tersebut hingga kering, kurang lebih 1 hari jika cuaca terik. Nah, di sini untuk ini pembuatan gerabah ini cetak. Kalau yang dicetaknya banyak jenis lah. Macam ayam juga ada 4 apa 5 jenis. Masih banyak juga, ada macan, ada kelinci, banyak jenisnya, tidak tahu berapa, 30 macam apa 40 macam. Kalau ini nggak ada, nggak sulit macam itu, soalnya ini kan ceplak mudah. Ya paling-paling nanti kalau misalnya cuaca panas ya ini tuh suka lepas gitu kalau sambungan yang disambung. Kalau yang nggak disambung nggak jadi masalah. Umpamanya kita bikin macan kan kakinya lain macam itu. Jadi kalau pas kekeringan nyambung lepas. Alat cetaknya bikin sendiri dari gipsum. Ya pemirsa, setelah kerajinan gerabah dibentuk dan kemudian dijemur, nantinya kerajinan gerabah yang sudah kering seperti ini akan dilakukan pembakaran di tungku pembakaran yang ada di sini. Nah, dan proses pembakaran ini akan memakan waktu sekitar 1 hari dan kemudian nantinya akan dilakukan proses finishing setelahnya. Dalam proses pembakaran membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari penuh. Hal ini dilakukan agar hasil gerabah ini benar-benar kokoh. Setelah itu, kerajinan gerabah nantinya akan diamplas dan kemudian dicat sesuai kebutuhan. Melengkapnya, Kak? Berapa lama pengeringan? 4 hari, Kak? Udah dibiarin lagi sehari lagi. Hari, Kak. Iya, 4 hari jatuhnya. Pengecatan ini dilakukan untuk memberikan nilai seni dan estetika pada kerajinan gerabah tersebut. Untuk proses pengecatan dilakukan sebanyak 3 kali untuk menghasilkan warna yang sempurna. Kan itu habis itu diamplas disiram air cat kan biar untuk pori-pori nggak terlalu nyerap cat.
itu baru cat pendasaran. Ini kan baru cat dasar, ini masih 3 kali ngecat lagi baru jadi ya, karena biar dapat hasil yang lumayan lah kan. Kalau untuk dasar bisa 50 sehari, kalau dari awal sampai jadi itu bisa 4 hari. Iya, dikeringkan dulu 1 hari 1 malam, habis itu dibungkus baru dikirim. Kalau ngecat enggak gagal kalau cat kayak gini, kecuali cat kalau itu buat sendiri. Ada cat yang hasil mandiri kayak ayam yang paling pinggir yang bintik-bintik, tergantung pesanan. Kadang ada yang minta cat minyak, ada yang kayak itu kan, kayak batik kayak gitu. Kerajinan gerabah mungkin sekilas terkesan kuno dan tidak modern. Meski begitu, kerajinan gerabah ternyata mampu bersaing dengan barang-barang modern saat ini. Kerajinan ini juga bisa tetap dinikmati oleh semua kalangan, sebagai salah satu kerajinan tradisional budaya Indonesia. Beberapa hasil kerajinan gerabah yang masih dicari dan banyak diminati oleh masyarakat. Salah satunya adalah celengan berbentuk hewan ataupun karakter kartun. Celengan dari gerabah ini cukup diminati karena beberapa keunggulan, seperti bentuknya yang unik, harganya yang terjangkau, serta ketahanannya yang kokoh. Kan kerajaan gerabah ini awalnya memang kan dari daerah kita situ, dari Lorong Sampun pindah ke Lorong Semosala ini kan. Nah, jadi di sini kan mereka ini kan memang dari turun-temurun. Dari kakeknya sampai ke cucung sekarang ini. Sudah generasi ketiga, sudah neruskannya. Jadi untuk acara-acara di kabupaten, kita gerabah inilah yang kita tampilkan untuk masyarakat yang bisa masyarakat ini bisa. Jadi kalau kita ada acara-acara untuk pernikahan kan bisa beli souvenir di sini. Kalau anak-anak pengen lihat celengan kan banyak-banyak ragam, bentuk ragam di sini. Yang bentuknya sangat menarik karena kan banyak ragam dan unik. Ketahanannya cukup lama Bu ya. Karena ini kan diolah dari tanah liat dibakar. Itu kekuatannya bisa lama bertahun-tahun. Kalau misalnya nggak jatuh ya nggak pecah deh. Nah, harganya itu lumayan, kita bisa jangkau, terutama untuk ibu rumah tangga ya, yang kena untuk yang namanya mesan-mesan ala-ala itu apa namanya itu, yang untuk celeng-celengan itu kan murah meriah, jadi cantik. Ini bentuknya cantik-cantik, tinggal milih. Ini guna celengan buat nabung, buat semangat anak-anak itu semangat berhemat, menyisihkan uang jajannya, menabung dengan berbagai macam karakter. Jadi kan membuat mereka bersemangat untuk belajar menabung sejak kecil ya. Makanya dari ada bentuk ayam, anggrek, buah-buahan. Seperti anak saya sendiri juga pakai ini, pakai tabungan ini. Lebih aman, nggak mudah dicongkel. Setelah dipakai nabung penuh pun bisa jadi hiasan kan ini. Cukup dibolongin dari bawah aja, nggak perlu
pecahin semuanya. Kalau ketahanan memang tahan ini dari gerabah. Lebih lebih kuat, lebih aman. Harga sendiri tidak terlalu tinggi dibanding dengan yang lain. Cukup terjangkau oleh masyarakat kalau mau beli yang seperti ini kan dari gerabah. Kerajinan gerabah ini merupakan usaha yang cukup menjanjikan. Meski terkesan tradisional dan ketinggalan zaman, namun kerajinan ini dinilai autentik dan memiliki nilai seni tersendiri. Peminat kerajinan gerabah dari usaha Dedi ini pun tak hanya warga lokal saja. Namun kerajinan ini juga dijual ke beberapa daerah di luar Provinsi Sumatera Selatan, seperti Bengkulu, Lampung, dan lainnya. Sementara untuk harga kerajinan gerabah di sini berkisar Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung jenisnya. Meski sudah cukup berkembang, namun dukungan pemerintah desa setempat untuk memajukan usaha gerabah masih sangat diperlukan. Dengan demikian, kerajinan gerabah ini diharapkan ke depannya dapat mendunia dan dikenal secara global. Setahu saya ini kegiatan pengrajin gerabah ini sudah turun-temurun. Jadi ini diperkirakan tahun 70-an ini sudah berjalan. Jadi sudah berjalan, kemudian turun ke anaknya, ini sudah masuk ke generasi ketiga. Ya, jadi itu yang kami tahu. Sementara ini mereka masih tetap secara manual untuk melaksanakan kegiatan pembuatan gerabah ini. Ya alhamdulillah kalau untuk hasil-hasil tanam emas sekarang jadi tanam emas indah sudah booming kalau untuk Kabupaten Banjarmasin masalah pengrajin gerabahnya. Kalau untuk sementara ini dimaksimalkan karena kami juga masih baru kan, kami coba untuk berkoordinasi dengan pihak pengusahanya seperti apa yang nantinya biar usaha ini akan lebih maju, kemudian yang selama ini mungkin dibuat secara manual bisa menghasilkan dalam waktu 1 hari itu 2 atau 3, mungkin dengan ada inovasi ataupun teknologi yang akan lebih mempercepat itu, ya tentu kita akan mengarah ke sana nantinya. Dan untuk sementara ini kita masih mengembangkan kegiatan secara manual. Ya, untuk dukung pemasaran kita selalu usahakan setiap ada pameran dan kegiatan stand kita tampilkan hasil-hasil dari kegiatan gerabah ini baik di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Ya pemirsa, inilah salah satu hasil dari kerajinan gerabah yang ada di kecamatan ini. Nah, ini merupakan salah satu kerajinan gerabah yang sangat umum kita temui, yaitu celengan ayam. Dan tentunya diharapkan ke depannya celengan yang terbuat dari gerabah ataupun produk-produk dari gerabah ini nantinya dapat terus dikembangkan oleh masyarakat di sini sehingga eksistensinya tidak akan punah dan dapat terus lestari. Dan tayang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam tayangan ini Sriwijaya. Sampai jumpa.